narasi suami bela istri itu mengudara dalam kasus Sleman, netizen membeli narasi itu. Artinya menyetujui narasi itu. Tapi ketika seorang Ferdy Sambo juga mengklaim saya sedang membela istri saya dalam kasus Ferdy Sambo, kenapa netizen tidak menganggukkan kepala? Karena polisi. Respon dari publik yang ditandai dengan komen dari para netizen, baik komen di media sosial maupun memparodikan peristiwa tersebut ya, dan banyak sekali orang memparodikan itu yang hampir bisa dikatakan 9,99% itu mendukung Hogi dan menyatakan bahwa Polres Sleman, Kejaksaan Negeri tidak bisa melihat keadilan di situ. Saya bingung gini ya. Kenapa masyarakat responnya malah begitu ya? Saya bingung tanda petik. Ketika narasi suami bela istri itu mengudara dalam kasus Sleman, netizen membeli narasi itu. Artinya menyetujui narasi itu. Tapi ketika seorang Ferdy Sambo juga mengklaim saya sedang membela istri saya dalam kasus Ferdy Sambo, kenapa netizen tidak menganggukkan kepala? Karena polisi. Kembali lagi kan. Alhasil, ini sesungguhnya disoroti oleh Dijebak masyarakat. kita. Ya. Yang disoroti oleh masyarakat, nun jauh di lubuk hati masyarakat, ini lebih dari sekedar penjabretan. Ini lebih sekedar daripada masalah mengemudi secara ugal-ugalan, baik itu lalai maupun sengaja. Ada isu yang lebih mendasar, yaitu kepercayaan terhadap otoritas penegakan hukum. Nah, gitu. Iya, padahal menurut survei percaya loh masyarakat. Iya, survei tinggi ya. Iya, tinggi. Jadi kita senang lah ya. Semoga polisi jadi pengayom, pelindung, pengayom, jandung pelayan, pelindung, pengayom masyarakat, pelindung dan pengayom masyarakat, penegak hukum dan pencipta ketertiban keamanan masyarakat. Amin. Sampai lupa saya. Ketertiban dan keamanan masyarakat itu apa singkatannya? presisi. Ya gitulah. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke profesi petani ya. Ya. Ini kita mau bahas sedikit soal pedagang kue gabus ya. Yes. Yang kemarin dia jualan, dituduh jualannya itu mengandung spon yang berbahaya, kemudian datanglah Babin Kamtipnas ya. Babinsa 2 orang. Berarti tentara dan polisi. Tentara dan polisi ini datang, memvideokan, kemudian bilang bahwa ini makanan berbahaya, suruh makan, biar modar kowe gitu kan, dengan bahasa itu, divideoin, kemudian disebarkan, dan sempat dipukul juga sampai si bapak ini yang udah tua, renta ini, trauma untuk kembali berjualan. Nah, setelah diuji di laboratorium, ternyata beneran kue. Dan layak untuk dikonsumsi. Ujinya pun di lab kepolisian. Artinya benar, dalam kasus ijazah palsu harus ada uji saintifik. Kalau kue dagangan pasar aja harus ada uji saintifik, apalagi uji ijazah palsu. Benar kan? Masuk tuh barang. Tanpa uji saintifik, itu tuh kejadian itu. Mas, kasus ijazah udah selesai karena kemarin teman-teman alumni Pak Jokowi dengan menggunakan bis rombongan datang ke rumah Pak Jokowi. Itu udah untuk reuni ya, untuk silaturahmi ya, gitu. Nah, apa tadi pertanyaan? Nah, itu soal Terus pedagang kue. Ternyata salah. Ya. Dan di labnya polisi. Akhirnya polisinya mereka minta maaf. Terus Kapolres Depok bawa motor. Yes. Nggak cuma Kapolres Depok, katanya KDM juga masih ada. KDM juga ngasih. Dan beberapa orang lagi ngasih. Ada yang bangun rumah segala macam ya. Hebatnya orang Indonesia. Ya udah si bapak ini sedang diangkat derajatnya. Udah lupa dengan kejadian bahwa dia sempat diintimidasi, sempat Nah, apa fenomena apa sebenarnya, Mas? Itu kan vigilante sesungguhnya. Aksi main hakim sendiri. Vigilante kan itu? Vigilante. Yang sayang beribu sayang, tragedinya vigilante dilakukan oleh pihak yang semestinya harus kita asumsikan punya pemahaman tentang hukum yang lebih baik daripada masyarakat kebanyakan. Konsekuensinya,
Kalau dibawa ke ranah pertanggungjawaban ini, entah itu ranah pertanggungjawaban etik, entah itu ranah pertanggungjawaban pidana, profesi mereka justru akan memberatkan sanksi mereka. Karena melakukan aksi main hakim sendiri ketika mereka mengabaikan rambu-rambu etik yang melekat pada diri mereka. Dan itu menjadi sangat kuat beritanya ya, karena terjadi sama rakyat Yes, kecil lah rakyat gitu. kecil. Dan semua orang tuh jadi terenyuh gitu. Bahkan seorang Hotman Paris ya. Iya. Nggak, di saat gini kita disalahkan karena mungkin berpikir rasional tadi, misalnya kita mau membela. Nah, itu mah, jadi kayak kontras gitu. Iya, jadi dan ketika aparat yang harusnya Iya. membela, dia pukul-pukul, Iya. berdalih atas nama teman-teman penindakan. Mbak Binsa ini beranggapan bahwa dia membela masyarakat Iya. karena ada laporan dari masyarakat Iya. di video viral itu. Dia ngecek dan ternyata dia kan responnya diperas itu apa keluar air emang. Apa sih sesungguhnya definisi vigilante? Vigilante itu adalah tindak tanduk atau aksi atau perilaku yang diklaim untuk menegakkan hukum, menciptakan ketertiban, mendatangkan kepastian, dan seterusnya. Tapi sayangnya vigilante melakukan atau mencapai semua tujuan itu dengan cara-cara yang melanggar hukum itu sendiri. Ini paradoks kan? Iya, iya. Saya ingin menegakkan hukum, tapi dengan cara melanggar Melanggar hukum. hukum. Iya. Saya anti KKN, tapi boleh dong saya titip 1-2 orang. Enggak. Yang lain aja. Iya. Emang saya bicara apa? Itu. Hanya ilustrasi. Ilustrasi doang nih. Kesamaan Oh, iya. situasi. Nggak, takutnya tiba-tiba langsung Aduh, suka belok dia. Iya, Gitu. iya. Itu paradoks. Aduh, paradoks. ya. Oh iya. Nggak boleh KKN ya. Nggak Berarti, boleh. oh, Nggak saya boleh. ngomong ya. Nggak boleh. Nggak boleh kan zaman Pak Harto dulu tuh. Udah. Apa sih artinya KKN? Ya udah balik lagi dulu nih ya. Kolusi. Nepotisme. Nepotisme. Nepo baby. Ya kita Saya sepakat. Presiden Prabowo ketika bilang, kalau perlu hukuman 50 tahun untuk korupsi. untuk koruptor. Ya. Koruptor. Iya. Tapi kok besoknya ada abolisi, ada amnesti gitu. Di itu tuh biasanya di daerah-daerah Afrika tuh Kongo itu biasanya banyak nepotisme tuh. Nah, itu pasti. Bapaknya, ponakannya gitu. Sebenarnya itu dimulai di pilkada Kongo. sih. Kongo. Kongo nih ya. Kongo. Saya salah dengan Solo atau Kongo kepastian? Kongo. 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 Emang sama-sama O. Iya, dia. belakangnya oh ya. Ini Kongo, bukan Kongo, Solo beda. Beda. Kongo di Afrika, Solo di sana. Di Jawa Tengah. Kalau di Solo mah memang udah feodal kan, karena ada kerajaan Kerajaan Solo. Ribut terus juga lagi. Memperebutkan ini. Memperebutkan itu kewenangan. Emang di mana ada uang selalu ada keributan tuh. Biasanya begitu ya. Di mana ada uang ada keributan tuh udah dari zaman dulu tuh begitu. Ya semoga baik-baik aja lah. Oke.